Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau semua dalam agama nggak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai-nilai iman. Contoh. Bagaimana mungkin bisa, Bang? Otak sekecil kita di Taman Royal ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj ini. Betul apa betul? Ayo kita lihat. Dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, cuma dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam Tuhan. Batasannya di mana, Shogi? Batasannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu alam ragawi, alam manusia, alam kita nih, Pak. Kalau alam malaikat, naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Itu alam malakut, alamnya malaikat. Kalau alam Tuhan, dari Rafraful Ahdor naik mustawa sampai Arash, itu alamnya Allah. Yang jangankan kita manusia biasa, malaikat saja nggak akan bisa masuk ke sana. Kan diceritakan ketika mau naik Rafraf Ahdor sampai di mustawa, malaikat Jibril ngobrol sama baginda Nabi. Ya Muhammad, berhenti dulu dah bentar. Emang apa? Saya nganterin sampai sini doang dah. Lah kagak kaci Muhammad, kagak kaci Jibril. Lah kita berangkat dari Mekah bareng, lah sampai Aras bareng. Nggak bisa, itu lain alam udah. Saya kalau masuk ke Aras gosong bisa saya. Baginda Nabi sebagai manusia pilihan menembus 3 buah alam. Alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Cuma dalam 1/3 malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita di Royal 1. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan sekular. Nehi kalau kata Sarukan. Kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Tuh janji Allah dalam Al-Quran menegaskan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Kalau maunya manusia, hukum manusia, Pak, hukum otak kita nih di pinus ini terbentur pada 2 perkara. Apa? Sebab akibat. Ini hukum otak. Contoh, pakai contoh aja ada gampangan. Nah, tuh ada anak kecil lagi lari-larian tuh. Otak saya mikir, ini kalau ada anak kecil pasti ada bapak, pasti ada ibu. Itu jelas tuh. Kenapa?
Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Pan gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak keluar anak. Tapi itu hukum otak. Kalau hukum Allah nggak mesti kayak begitu. Nabi Adam, ibu kagak, bapak kagak, Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi nggak? Jadi. Nggak akan pernah bisa otak kita memahami peristiwa penciptaan Nabi Adam. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam kan kagak punya emak, kagak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari gorong-gorong? Nah, di sini otak kita mesti tahu diri. Ini kan kadang-kadang dan tidak jarang, Kiai. Akhir-akhir ini banyak orang melogikakan hukum Allah, sehingga ketika tidak ketemu memperkosa hak-hak Allah untuk kepentingan syahwat dunia. Ini loh kita sekarang terjadi. Udah kita nggak pernah belajar Al-Quran, belajar pun cuma dari terjemahan. Hebatnya sekarang ini mengambil hukum cuma berdasarkan terjemahan. Ini yang saya khawatir, terjebak dalam hadis yang diperingati baginda Nabi, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Contoh ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya Pak ya? Ada nggak di Al-Quran? Ada, udah pokoknya ada aja udah. Ada Sauki, ada. Saya pernah baca tuh. Ini surah Al-Baqarah ayat 62. Kita lihat artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, sungguh Allah tetap memberikan mereka pahala. Maka tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Baik, ini terjemahan. Kalau kita mau mencoba ngambil hukum dari ayat ini, Pak, insya Allah kita orang pinus nanti terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Lah kok begitu, Syauki? Karena dalam ayat ini jelas, Pak, tidak perlu beragama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apapun agamanya, mau dari Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah sungguh tetap akan berikan pahala buat mereka. Bayangkan betapa kita bisa tersesat kalau mengambil hukum cuma berdasarkan terjemahan, Pak. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, nggak perlu beragama Islam, yang penting cukup percaya kepada Allah dan hari akhir. Sangat berbeda dalam surah lain Allah mengingatkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bayangkan, Pak. Makanya maaf, saya minta maaf sebelumnya. Ayat innalladzina amanu ini ayat yang menjadi pegangan buat orang-orang sekular dan liberal, Pak, di Indonesia ini. Kenapa? Karena dari mulut mereka lah yang berani membenarkan semua agama. Semua agama baik, semua agama benar, hingga nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Maaf, Pak, ini kerjaan setan, Pak.
Kok begitu? Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saya nggak protes. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Betul apa betul? Tapi kalau berani bilang semua agama benar, jangan titik di situ, Pak. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Ini loh strategi mereka, Pak. Membenarkan semua agama. Maaf, bahwa kita tinggal di Indonesia dengan ada yang diatur oleh Pancasila bernama toleransi. Tapi tolong Pak, toleransi kita di Indonesia toleransi yang kebablasan. Kita umat Islam gak perlu diajarin soal toleransi, Bang. Toleransi kita diajarkan sama baginda Nabi apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadlan li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Itu cikal bakal toleransi dalam Islam. Makanya kalau kita mau jujur, Pak, kita umat Islam gak perlu diajarin soal toleransi. Kenapa? Kita umat Islam ini sadar, walaupun kita mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi kita sadar kita tinggal di Indonesia, Bang. Berbagai macam agama tumbuh dengan subur di tanah air tercinta kita ini. Betul apa betul? Makanya guru-guru kita pun mengajarkan bahwa kita umat Islam pinus wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau persoalan agama orang lain, Al-Quran sudah menuntun kepada kita, lakum dinukum. Bapak Ibu, kita sudah terlalu lama tertidur ini. Sudah waktunya kita bangun. Toleransi yang diajarkan oleh negara kita sekarang ini, akhir-akhir ini, toleransi yang kebablasan, Bang. Apa buktinya? Kita yang mayoritas harus berimbang, berdiri sama dengan yang minoritas, Pak. Contoh gampang. Saya punya anak 2 orang. Satu usia 15 tahun, satu lagi usia 5 tahun. Dua-duanya saya kasih jajan sehari 15.000. Kira-kira saya adil apa tidak, Pak? Kalau yang 15 tahun mungkin wajar, ada keperluan buat beli kuota. Yang 5 tahun buat apa jajan 15.000, Pak? Ini loh toleransi kita, Bang. Para pendiri bangsa kita sudah dengan jujur menjadikan masyarakat bermasjid sebagai cikal bakal negara Indonesia. Masyarakat bermasjid sebagai masyarakat wujud dari masyarakat Indonesia. Ayo kita lihat masyarakat bermasjid, bermusola. Ayo kita lihat deh di musola Al-Barkah nih, masyarakatnya luar biasa. Coba kita tengok. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Artinya apa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam musola. Semua sama. Lurah masuk musola, buka sepatu, Rah. Camat masuk musola, buka sepatu, Mat. RW masuk musola, buka sepatu, we. Presiden masuk musola, iya buka sepatu, Den. Indahnya masyarakat bermusola, bermasjid. Iya kan? Coba. Kan sebagai masyarakat Indonesia, para pendiri bangsa kita juga dengan jujur bahwa tidak ada warga negara kelas 1 di Indonesia tercinta kita ini. Semua sama di hadapan hukum. Betul? Kita lihat sekarang, kenapa hukum gak ubahnya layaknya sebuah pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita punya rakyat kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem kagak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Sangat terasa bahwa akhir-akhir ini negara Indonesia sudah mulai merem dalam melihat hukum, Pak. Iya, Bu, tolong anak-anaknya, Bu, ya. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya nih. Neng, sayang, Soleha. Jangan teriak-teriak ya sayang ya. Ya, alhamdulillah. Coba kita lihat sekarang ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia, Pak,
punya kelegalitasan hukum kita. Kita punya polisi, kita punya TNI, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya MA dan sebagainya. Tapi kenapa korupsi susah benar ditegakkan, Pak? Karena ternyata mental pejabat saat ini mental yang disiplin, takut atasan, tapi nggak pernah takut Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, coba lihat. Nggak ada. Para pendiri bangsa kita berharap tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama. Dijadikan apa? Masyarakat dari bermasjid dan bermusola. Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuklah kita ke dalam masjid. Betul kan? Begitu kita masuk ke dalam masjid, Bu, Pak, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita mau menghadap. Kamu dari mana? Saya dari timur, madep barat. Kiblat. Kamu dari mana? Saya dari selatan, lah madep barat. Kamu? Saya dari barat, ya madep barat juga. Coba lihat. Sebagai muslim kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerakan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, bahkan sampai bacaan pun sama sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa kita saat ini sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia, dibangun dari masyarakat bermasjid. Tapi kita lihat sekarang ini, bibit-bibit disintegrasi saat ini sudah mulai terlihat di mana-mana. Kalau kita bicara soal Islam, yang ada di otak mereka cuma sebatas teroris dan radikal. Ayo kita berpikir. Sudah waktunya kita Islam bangun dari tidur, Bang. Ingat ya, bahwa sekarang ini, Bang, tanpa kita sadarin sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mulai kita dijauhkan dari agama kita sendiri, Bang. Makanya saya ingin berpesan khusus untuk diri saya pribadi. Ayo, mumpung di Pinus ini masih banyak ulama-ulama. Saya yakin guru-guru saya di sini sanad keguruannya mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktunya kita nih sesama anak bangsa saling asah, asih, asuh. Jangan justru sama-sama kita orang Islam malah gasak, gesek, gosok. Ayo bangun, mulai kita kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tuh, kenapa? Karena akibat kita memahami ayat cuma berdasarkan terjemahan belaka. Otak kita paksa sedemikian rupa. Agama kita perkosa sedemikian rupa untuk mengikuti syahwat dunia kita saja. Tuh, Nabi Adam nggak akan bisa diselidikin dengan ilmu yang paling mutakhir. Nabi Isa, kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Hebat, orang Pinus hebat, Pak. Sampai Nabi Isa bisa kenal. Nabi Isa, Bu, Nabi Isa itu ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Jadi apa tidak? Apalagi Nabi Isa gampangan, Bang. Punya separuh modal. Dia punya emak, lah kan separuh modal namanya. Nabi Adam yang kagak ada modal, Allah mau jadi puguti Bang Nabi Isa. Bu, nggak akan pernah, Bu, diomongin dari kebiasaan orang Pinus. Itu Siti Maryam kok bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan kagak punya laki. Maaf, Bu, Siti Maryam itu seorang perempuan suci. Beliau bisa hamil tanpa suami, disebut mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Tapi sayang banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam, Bang. Kebayoran, di Kebayoran, di Pinus insya Allah ada. Lalu hikmahnya apa, Syauki? Hikmah peringatan Isra Mi'raj ini mengajarkan apa?
bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia sesungguhnya. Semua kita cuma sebatas perantau, Pak, di bumi Allah ini. Semua kita. Buat apa kita mati-matian mempertahankan sesuatu yang gak akan pernah bisa kita bawa mati? Betul? Nih, abang-abang saya nih, bakal mati nggak? Mati. Ibu no, mati nggak? Mati. Pak Lurah, no yang ngomong no Pak, no. Barangan aja lu, masih segar begini. Semua kita cuma sebatas perantau, Pak, di bumi Allah ini. Semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Hakikat perantau mesti pulang. Sombong kita, Bang. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang harusnya girang. Pulang kudunya senang. Percaya nggak? Contoh, selesai pengajian Mi'raj, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Pulang bisa ngopi, jongjot, emak saya bisa copot kerudung ganti daster. Lah emang terbukti tuh orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang senang apa enggak? Ya kayak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah tuh berat, Bang? Ada yang ngeganjel di hati. Dua yang diajarin sama saya punya orang tua. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita kebangetan cinta nih, Bang, sama urusan dunia sekarang, Bang. Sehingga timbul saat berpisah ada yang berat, ganjel di hati, maka pulang kepada Allah bakalan berat. Apapun konsekuensinya, Bang, apapun konsekuensinya, kalau di dalam hatinya sudah ada cinta dengan dunia, pasti akan merasakan takut dengan mati. Parah dah, parah. Pulangnya lah. Apa jam berapa ngaji? Jam 11. Udah diomelin ntar sama Satgas Covid sampai jam 10 izinnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masyarul muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf sekali, maaf Bapak Ibu, sekelas manusia yang agung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah mendapatkan peringatan dan keras dari malaikat Jibril, yang seharusnya peringatannya malaikat Jibril kepada baginda Nabi sangat wajib, Pak, kita orang Pinus nih ngingetin ya, Pak. Sangat wajib kita orang Pinus nih benar-benar meresapi apa peringatannya. Apa peringatan malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh Muhammad, kau mau begitu boleh Muhammad, mau begini silahkan, mau begitu pun silahkan Muhammad. Silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad, tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau bakal jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahu Akbar. Kita berpikir hidup tadi saya bilang hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang masing-masing tempat harusnya kita persiapkan, Pak. Jadi mumpung, Pak, Isra Mi'raj mengajarkan bahwa hidup itu semua berwaktu. Yang terpenting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk dunia ini. Hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Apalagi Isra Mi'raj menurunkan perintah sholat kepada baginda Nabi. Ingat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah
as-shalah. Amal yang nanti pertama kali dihisab sama Allah, ditanyain sama Allah, sholat kita, Pak. Allah nggak akan tanya berapa luas rumah kita, Bang. Allah juga nggak akan tanya berapa banyak mobil kita. Allah juga nggak akan tanya berapa jumlah rekening dalam tabungan kita. Allah nggak akan tanya berapa anak kita. Yang Allah tanya sholat kita. Pak, lah ogah banget teman nyaut. Minta sampai jam 11. Pak, saya tanya ya. Boleh? Jawab jujur. Baik. Bapak, ibadah yang Bapak lakuin ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Alhamdulillah. Bu, Ibu ibadah itu lillahi ta'ala atau ada pamrih? Alhamdulillah. Luar biasa. Yakin? Baik. Kalau memang yakin lillahi ta'ala, saya tanya lagi. Berapa banyak orang Royal 1 nih dalam ibadah kepada Allah masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang ibadah masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga, angkat tangan. Ini yang nggak angkat tangannya pemalu apa bagaimana ini ya? Lah itu kan terbukti, Bang. Ibadah kita aja masih ada pamrih. Kalau ibadah masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga, itu mah pamrih namanya, Bang. Kok begitu? Karena ibadah sesungguhnya yang diajarkan baginda Nabi apa? Beribadahlah kalian seorang kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah yang sedang melihat kita. Karena hakikat ibadah sesungguhnya merasakan Allah ada dalam tiap gerak tubuh kita, Pak. Makanya ketika ibadah kita masih sebatas pamrih, maaf, berapa banyak orang Cipondoh ini ya Pak Lurah ya, sholat rajin, maksiat tekun. Ngaji mas setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Kenapa? Karena menjadikan sholat kita ini masih sebatas kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Kenapa? Kalau memang ibadah kita jadikan kebutuhan, Bang, sholat kita butuh. Sungguh dalam Al-Quran sendiri Allah sudah mengingatkan, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi tanyalah kepada diri kita, berapa banyak kita sekarang sholatnya mau STMJ, Pak. Kita nih STMJ, sholat tekun, maksiat jalan. Sedekah mau, judi online-nya juga hayo. Nih kita nih. Kenapa? Karena masih menjadikan sholat kita sebagai kebutuhan, sehingga tidak ada esensi apapun dari ibadah yang kita lakukan. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mohon maaf kepada Tuan Guru. Saya juga minta maaf karena saya masih ditunggu lagi di Sudimara. Saya langsung terlebih dahulu. Terima kasih, jumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi